Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Famous Channel for Islamic Youth. Saat ini kita akan berbincang tentang suatu kecerdasan. Mengelola kecerdasan mempotensikan otak kanan dan juga otak kiri, yaitu dengan program pelatihan 7 cahaya kecerdasan, stimulasi otak kiri dan juga otak kanan. Bagaimana sih perbedaan antara otak kanan dan juga otak kiri? Nah, di studio kita akan membahasnya bersama Gus Hamim Nabhan. Gus Hamim Nabhan ini dari Pesantren Nur Sholawat Termas. Nah, ini adalah program unggulannya adalah 7 cahaya kecerdasan. Pasti pemirsa ingin tahu ada apa sih dengan 7 kecerdasan ini. Nah, kita akan menggalinya kayak gitu. Gusan, gimana Ya, kabarnya? alhamdulillah Semakin baik, sehat alhamdulillah ya. sehat walafiat. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Gusan, kita ini ada 7 kecerdasan. Apa sih dibalik semuanya itu kayak gitu lah. Nah, ini begini ya. Yang saya tahu pertama dengan mata tertutup ya dapat mewarnai yang benar aja kayak gitu. Tanpa keluar dari pola dan garis. Aduh. Dapat berjalan atau bersepeda melewati rintangan dengan mata tertutup lagi, ya kan? Bisa membaca dengan mata tertutup lagi. Aduh. Susah amat sih pakai cara seperti ini, tapi ini bisa loh pemirsa dilakukan. Nah, Alhamdulillah bisa. ini gimana ini Gusan, kok sampai terjadi hal seperti itu gitu loh. Iya, Nah Mbak ini Lia. gimana Jadi ini? sebelumnya saya pengen terima kasih ya, atas acara podcast ini. Ya, Semoga alhamdulillah. bermanfaat untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi 7 cahaya kecerdasan ini adalah sebuah program pelatihan yang sebenarnya sudah sejak tahun 2008. 2008. Cuman didirikan sebagai foundernya adalah Haji Eko Agung Prasetyo dari Depok, Jawa Barat. Iya. Itu pendirinya. Terus berjalan sampai tahun 2019 masuk di Jawa Timur dan kebetulan di tempat saya. Kebetulan di tempat saya. Terus alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang pelatihan ini dan cukup bermanfaat bagi putra-putri kita mulai anak umur 6 tahun sampai 18 tahun. Mulai 6 tahun sampai 18 tahun. Nah, jadi untuk anak-anak usia sekolah itu sangat bagus. Karena program 7 Cahaya Kecerdasan ini memang menjadi salah satu solusi bagi putra-putri kita, bagi generasi kita, utamanya untuk mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Itu tujuan inti dari program pelatihan 7 Cahaya Kecerdasan ini. Untuk mencetak putra-putri atau generasi yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua, ini juga mengaktifkan kekuatan diri dan mengoptimalkan panca indera. Oh, ini manfaatnya ya, Gus ya? Manfaatnya, langsung manfaatnya di situ. Terus yang ketiga, dia juga pelatihan ini bisa untuk meningkatkan daya ingat, daya pikir, daya konsentrasi, daya fokus, bahkan anak ini semakin inspiratif. Selain itu juga meningkatkan kreativitas si anak. Anak yang biasanya malas-malesan, yang biasanya kurang kreatif, dengan pelatihan ini alhamdulillah mereka bisa lebih kreatif. Terus juga ini bisa untuk pengendalian emosi anak. Ini yang luar biasa. Apalagi zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak yang berani dengan ayah ibunya. Sering bentak-bentak ayahnya, sering bentak-bentak ibunya, betul banyak gitu. Itu pengaruh gadget hari ini luar biasa ke anak-anak. Kalau kita nggak mengontrol mental, ya. Dan ini menjadi salah satu permasalahan di masyarakat kita dan banyak orang bingung mencari solusinya. Piye anak ini biar dia itu bisa berakhlakul karimah, lebih nurut dengan orang tua dan kembali menjadi anak yang baik itu. Terus lebih-lebih bagaimana biar anak itu tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini salah satu manfaat dari pelatihan kita di situ. Nanti insya Allah dengan pelatihan-pelatihan 7 Cahaya Kecerdasan ini putra-putri kita itu akan lebih terkendali tingkat emosionalnya, juga dia akan meningkat spiritual quotient-nya. Oh, spiritual Ada quotient spiritualnya ini. yang masuk ke anak-anak ini.
Ini yang nggak penting ini ya. Jadi kita lebih mengarah bagaimana menciptakan anak yang mengerti. Ya, Kalau sebelum pintar. Pintar itu banyak, Nah, tapi yang kalau ngerti pintar ya, banyak. ya, ya. Tapi bagaimana menciptakan anak itu yang lebih ngerti, lebih sadar dengan tanggung jawab mereka. Itu yang paling utama. Nah, kembali lagi program 7 Jaya Kecerdasan ini juga menjadi sebuah program unggulan dari yayasan kami, Yayasan Pondok Pesantren Nur Sholawat, tepatnya di Termas Ngepung, Patihan Rowo, Kabupaten Nganjuk. Ini yayasannya tergolong baru dan belum ada orang tahu, belum terkenal gitu ya. Makanya biar cepat terkenal ini. Belum Ustaz. terkenal, tapi Oke. programnya sudah terkenal. Gitu. Jadi langsung digebrak dengan program yang Iya, unggulan betul, kayak ya. gitu. Program 7 Jaya Kecerdasan ini sebenarnya sudah kita buka di Blitar, kita buka di Kediri, kita buka di Madiun, di Ngawi, sudah ada. Ya. Oh iya Gus, ini penasaran. Ini kan manfaatnya kan tadi ada 7 Ya. ya, dari manfaat-manfaat seperti itu asalnya itu sumber dari mencetuskan foundernya itu mencetuskan 7 cahaya kecerdasan itu sumbernya apa? Mungkin ayat Al-Qur'an ayat Betul, berapa atau betul. apa? Ini yang akan membuat masyarakat punya keinginan rasa tahu yang lebih tinggi. Jadi 7 Jaya Kecerdasan itu sebenarnya ilmu yang sudah ada sejak lama. Jadi anak-anak itu sebagai gambaran, anak-anak itu kita latih apa sih sebenarnya? Kok bisa sampai nanti disuruh baca dengan mata tertutup bisa, terus jalan Itu benar-benar bener tertutup malah ya. Kita pun nggak bisa, orang tua jelas nggak bisa, tapi kalau anak-anak bisa. Dan alhamdulillah murid-murid kita ada semuanya bisa. Nah, semuanya bisa. Itu ternyata jadi kalau masalah apa tadi pertanyaan? iya, sumbernya itu dari mana? Oh, sumbernya Sebenarnya dari mana ya? Apa dari salah satu ayat yang ada Oh di dalam ya. Al-Qur'an? Jadi sumbernya sebenarnya begini. Kalau sejarahnya 7 Jaya Kecerdasan itu sebenarnya kan ada pelatihan-pelatihan dulu itu kan juga ada pelatihan stimulasi otak kiri, otak kanan kan itu. iya, iya. Cuman karena beliaunya sebagai founder ini, beliaunya itu modifikasi dan mendapatkan arahan dari kiai beliau bahwa kita arahkan program ini bagaimana agar anak itu bisa selalu ingat kepada Tuhannya, kepada Allah untuk umat Islam tentunya. Jadi anak-anak itu kita latih berzikir juga. Konsentrasi tapi dengan berzikir. Nah, rundown acaranya mulai dari pagi itu untuk pelatihan ini kan acaranya sehari full itu Mbak. Dari jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Itu rundownnya mulai dari senam ceria, ada senam otak, ada senam otaknya. Jadi senam otak, terus nanti ada senam pernafasan. Cuman senam pernafasan di 7 Jaya Kecerdasan ini berbeda. Karena pesan dari kiainya memang harus berdengan zikir. Jadi membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sebagai zikirnya anak-anak ketika dia senam pernafasan biar lebih konsentrasi. Oh, berarti ada peran psikomotorik juga di situ Ada, ya. Jadi ada. afektif, psikomotorik, kognitif Betul, semuanya berpadu. semuanya di situ. berpadu di situ. Oh, berarti gitu. ada seperti semacam teori ISQ ya, Iya, ada emotional ISQ, spiritual Emotional quotient. Spiritual Quotient. Jadi anak-anak ini nanti kita latih dia itu agar bisa lebih konsentrasi, kan itu. Konsentrasi dengan berzikir. Otomatis ketika dia sering melakukan itu tanpa kita sadari, hal-hal yang buruk yang ada dalam jiwa anak itu pasti akan Meminimalisir. minggir sendiri-sendiri. minggir. Dia akan lepas secara perlahan, itu karena pengaruh zikir dibaca dengan konsentrasi. Iya, Sebenarnya secara di situ. tidak sadar berarti bisa membedakan ini baik dan buruk Kalau itu. anak-anak makanya sampai bisa membaca dengan mata tertutup karena anak-anak belum terlalu banyak virus, Mbak. Oh iya, beda kalau kita orang dewasa. Beda kalau orang dewasa virusnya wis tumpuk-tumpuk itu susah. Apalagi anak-anak kan masih usia golden age ya, kayak gitu. Ini kalau kita simpulkan sebenarnya juga bisa kita anggap sebagai latihan untuk itu tadi melatih anak pelatihan dasar pendekatan diri kepada Allah. Oh ya, berarti di Lebih sini mengarah ke bakat situ. juga akan keluar dengan 7 kecerdasan ini, bakat bisa terdeteksi juga bakat anak itu. Iya, bisa. Jadi anak nanti dia akan mengalir kepada bakat dia itu apa. Oh, Jadi banyak, ada murid kami juga yang di Ngawi
yang dulunya pemalu, nggak bisa apa-apa, ternyata setelah mengikuti pelatihan luar biasa. Dia langsung rankingnya bagus, ternyata dia punya bakat pencak silat. Oh, SD gitu. kelas 6. Akhirnya menjadi juara nasional. Berarti Nah, begini Gus, misalkan anak saya dari kecil sudah terlihat bakat public speakingnya, apa bisa diarahkan bisa gitu? insya Allah. Oh, Insya Allah. Dia seperti nanti akan itu. lebih percaya diri. Oh, membentuk Ya. kepercayaan diri bisa Iya, juga membentuk ya. percaya kayak diri gitu. anak juga. Ini tadi program pelatihan 7 Jaya Kecerdasan ini sangat bermanfaat. Lebih-lebih untuk putra-putri kita yang sedang menghafalkan Al-Quran. Oh, menarik Nah, sekali pemirsa. Untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran itu ketika dia ikut pelatihan ini dan dia mau berlatih setiap hari, insya Allah hafalannya akan lebih ringan dan daya ingatnya, daya tangkapnya lebih kuat. Oh ya. Ada beberapa murid kami yang waktu itu anak lengkong itu Oh, iya. sudah hafalan dapat 5 juz, kemudian ada kendala. Kendalanya ketika dia hafalan sampai 40 kali nggak hafal pasti pusing. Alhamdulillah ketemu dengan teman-teman kita, akhirnya ikut pelatihan, dan di situ setelah pelatihan, setelah 1 minggu ketemu, saya tanya, gimana Dok? Alhamdulillah sekarang hafalannya lebih mudah. Oh, Dia cukup ngulang 5-7 kali sudah hafal 1 ayat. ini program ini berjalannya berapa lama sekali Gus? Sebulan sekali atau berapa? Kita fleksibel, kalau yang jelas di PP Nur Sholawat Termas itu setiap 1 bulan sekali. Oh, setiap Cuman 1 bulan ketika sekali. ada peserta, misalkan ada calon-calon murid minimal 10 anak, kita ya bisa kita langsung kita jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada lembaga atau yayasan yang pengen mengadakan pelatihan ini bisa, kita bisa hadir ke sana, nggak perlu ke tempat kami, tapi ya minimal ya 10 lah atau 15 anak. Jadi untuk operasional timnya kan juga bisa istilahnya bisa imbang kan gitu. Boleh kasih bocoran nih berapa sih? Biar pemirsa juga tahu. Kalau masalah berapa itu fleksibel sebenarnya. Ilmu itu mahal loh fleksibel. pemirsa kayak gitu. Kalau kita bicara mahal, nanti kita dikira menjual ilmu. Ya, iya. Dulu pertama saya mengenal ini, itu pelatihan itu bisa sampai 1,5 juta awalnya. Tapi alhamdulillah karena pertimbangan hal satu yang dengan yang lainnya, kemudian kita berpikir tentang syiar dan foundernya pun kita ajak bicara bagaimana agar ilmu ini bisa bermanfaat, lebih banyak masyarakat yang mampu untuk mengikuti pelatihan ini, karena pentingnya ilmu ini. Untuk hari ini di wilayah Nganjuk saya hanya 275. Sehari full dari pagi sampai sore, orang tua boleh nungguin sampai selesai, boleh ikut pelatihan. Ini 275 sehari ya? Sehari full. Oke, pemirsa, ini benar ya. Pemirsa bisa dilihat 275, tapi manfaatnya luar biasa. Kayak Jadi gitu. untuk wilayah kita, ya, acara di pondok kita. Iya, di Pondok Pesantren Nur Sholawat Termas ya. Ini ada pelatihan 7 kecerdasan. Ini manfaat sekali untuk putra-putri Anda semuanya kayak gitu. Oh iya Gus, ini sebelum saya minta testimoninya, saya mau tanya dulu biar pemirsa tahu bagaimana perbedaan otak kanan dan otak kiri kayak gitu. Betul. Kalau otak kanan, jadi otak kanan itu lebih cenderung mengarah ke intuisi, mengarah ke seni, mengarah ke inovasi, kreativitas, perasaan, itu semua otak kanan. Nah, kalau otak kiri itu lebih mengarah ke hitung-hitungan, menulis, membaca, berbicara, itu otak kiri. Dan selama ini pemakaian otak kanan itu sangat minim sekali, bahkan tidak lebih dari 5% kita pakai. Dan pada dasarnya semua anak itu memiliki kemampuan dan memiliki kemampuan di otak kanan ataupun di otak kirinya. Cuman mungkin dari kecil salah pola pendidikannya. Nah, itu bisa salah pola pendidikannya, cara mengajarnya, cara mempergaulinya setiap hari di rumah seperti apa itu kadang salah. Akhirnya otak kanannya dia nggak bisa berkembang. Oh iya, padahal
kebanyakan image orang tua itu otak kiri ya. Otak kiri. Kamu kalau bisa belajar matematika itu bagus deh, fisika Ya, itu bagus deh. Padahal di potensi di sisi lain potensi otak kanan banyak juga. Jadi ya, nanti Gus, kalau ya? bedah soal otak kiri otak kanan bisa nanti konsultasi khusus dengan kita. Oke, kan itu. nanti akan kita bedah sendiri pemirsa tentang otak kanan, otak kiri. Iya, betul. Tentunya Jadi, tetap bersama Gus Han. Semua anak ini punya potensi yang sama. Oh gitu. iya iya. Nah, oleh sebab itu dengan pelatihan ini kita bermaksud untuk mengoptimalkan fungsi otak kiri dan otak kanan biar seimbang seperti apa. Oh Karena gitu. seperti itu. Saya bisa meminta testimoninya Gus? Bisa, bisa. Bisa, Jadi oke. memang putra-putri kita itu semuanya bisa. Sebagai uji kompetensi dari pelatihan ini, nanti ada uji membedakan warna hitam dan merah dengan mata tertutup, membaca Asmaul Husna dengan mata tertutup, sampai membaca Al-Quran mata tertutup, naik sepeda dengan mata tertutup semua. Oh, iya, Itu iya, iya. mohon maaf bukan sulap, bukan sihir, bukan asma ataupun bukan jambi-jambi. Ilmiah semuanya. Sekarang Ya. anu Ya, apa? kebetulan ada ini anak-anaknya. Ada yang saya testimoninya bawa. biar Ah. pemirsa tahu ya dan Oke, saya panggil dulu ya. Iya. Oh ya. Ya, silahkan. Mas Rio ya. Nah. Sama alatnya suruh bawa. Hmm. Ya. Ya. Mas Ya, Mas Rio. Rio. Ya. Berdiri ya. Ya. Oke, mic-nya. Ini Mas Rio. Nah, sambil duduk Mas Rio. Ini Nah. Jadi ini sudah berapa lama sekali berapa lama ini ikut Mas Renat? Rio ini kebetulan alumni 2021. 2021. Bulan apa Mas? September ya? Bulan September 2021 kalau nggak salah. Nah, ini kita pastikan bahwa ini benar-benar tertutup. Oh ya. Nah, coba sekarang jenengan lihat, Mbak. Ini dirangkap gini, coba jenengan coba. Oh, iya, Kelihatan nggak? Nah, coba. Oh tidak. Nah, coba. Kelihatan, Mbak? Tidak. Nggak kelihatan ya? Tidak. Tidak Nah. pemirsa, saya membuktikannya sendiri. Tambah tisu, Gus. Sekarang justru ditambahi tisu. Oh iya. Nah, di dalamnya kasih tisu. Oke. Ya. Mas Oke. Rio, siap ya? Siap. Oke, percaya dirinya bismillah. udah terlihat luar biasa Bismillah. loh. Wes. Kalau boleh tahu usianya berapa? 12. Ini kelas 6 MI. Kelas 6 Baru mau MI. tamat ini. MI mana nih? Ini dari MI apa? MI Al Khairiyah Jati. Oh. Ini anak buah Gus Fakit. MI Al Khairiyah Jati ini ya. Ini Oke. menjadi salah satu murid saya. Oh. Dan alhamdulillah. Iya. Prestasinya juga luar biasa. Ya. Ayo Bismillah sekarang. Suaranya bisa masuk ya? Mas Bisa Rio? masuk Pak ya. Oke. Tapi saya nggak kelihatan paling. Oh kelihatan. Oke. Nah, Mas Rio. Coba. nah ini kita coba untuk membedakan warna. Kita memakai kartu karena lebih sederhana. Ya, Iya. pakai kartu. Bisa ditunjukkan di kamera. Nah. Dikocok dulu, Gus. Ini ya. Jadi memakai kartu untuk membedakan warna hitam dan warna merah. Iya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Ini langsung bisa dimulai Mas Rio. 1, 2, 3, Bismillah. Lebih cepat lebih baik. Jadi ini membedakan warna hitam dan merah. Luar biasa sekali. Hmm. Kamera tolong diperlihatkan lebih jelas ya. Ini luar biasa loh, terbukti nyata. Nah, iya. Ya. Iya. Nah itu ya terus. Ini pelatihan biarpun hanya pelatihan 1 hari, insya Allah semuanya sudah bisa lulus. Cuman nanti orang tua masih punya kewajiban ngelatih di rumah untuk lanjutannya biar lebih Oh. semakin iya. tajam, semakin tajam. Ini menarik sekali juga untuk anak saya ini. Ya ini ya bener semua kan?
Nggak ada yang salah, jangan dibuka dulu Mas. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa, ternyata sebentar saya tunjukkan ke pemirsa. Ini semuanya tadi kan diacak sama Gosan dan ternyata ini semuanya Mas Rio dalam keadaan mata tertutup ini bisa membuktikan. Nah, ini yang merah juga terkelompok terklaster merah sendiri dan hitam juga tersendiri. Luar biasa. Sekarang coba Mbak lihat tes bisa Mbak. Oke. Ini Asmaul Husna, kartu Asmaul Husna. Jenengan kasihkan satu persatu, suruh membaca dan tanyakan warnanya warna apa. Saya kocok dulu ya pemirsa. Ya. Ahli dalam ngocok nih. Ya, oke. Mas Rio, sudah siap? Oke, yang ini bacaannya apa Mas Rio? Pegang ya. Al-Wa'asi yang maha luas Warna. biru. Oke. Apa tadi Al-Wasi? Maha luas Oke, warna? biru. Oke, benar pemirsa. Coba saya tes lagi ya sampai 5 kali ya. Nih. Oke. Yang ini dipegang dulu. Pemirsa ini pemirsa. Ya. Oke. Al-Latif yang maha lembut atau maha teliti. Warna? Kuning. Pemirsa. Warna kuning, betul kan? Ternyata benar. Lagi ya. Siap. Oke. Sampai 3 kali aja wes. Nanti sesi yang lanjutnya baca lagi. Oke. Oke, yang ini pegang dulu. Al-Hakam yang maha menetapkan Warna? kuning. Oh iya. Warna kuning. Pemirsa saya aja pakai baca dulu loh. Al-Hakam yang maha menetapkan warna kuning. Ini otaknya sudah otak tua. Oke, lagi ya. Oke. Ini dipegang lagi pemirsa. Nih, sudah jelas ya pemirsa? Nah. Al-Aziz yang maha perkasa putih. Oke, pemirsa Al-Aziz yang maha perkasa warna putih dan semuanya ternyata benar. Padahal saya sudah mengocoknya berkali-kali kayak gitu. Ini apa lagi yang harus saya tanyakan lagi nih? Nah, coba kalau ada yang punya KTP boleh dites. KTP-nya mana? Operator, ada Punya KTP. KTP Pak, kalau punya KTP bisa langsung Oke. jangan kasihkan. Biar dibaca KTP-nya. Oke. Jadi kalau seperti ini dia baca Al-Qur'an dengan mata tertutup pun bisa. Oh, Itu bisa sih. Boleh, oh, SIM boleh. SIM. Ini SIM-nya masih hidup ya. Coba tunjukkan. Oke, coba ini pemirsa, nih. Tunjukkan kamera dulu. Oke. Tunjukkan kamera dulu. Pemirsa ini dites lagi ya, bagaimana sih benar nggak sih manfaat 7 kecerdasan itu kita uji dengan, kalau tadi kan medianya yang membawa Gosan, ini langsung dari studio tanpa rekayasa, ini SIM dari kameramen. Oke, Mas Rio tolong dipegang dan dibaca. 1 Kuku Prasetyo, 2 Nganjuk, 22 4 19 72 A pria, 3 Jalan Kiai apa nih? Jalan Kiai Wahid Hasim 581 Banaran Kertosono Nganjuk 5 Wiraswasta 6 Jatim. Kartu apa ini? Coba dibalik. Kartu apa? Coba. Oh, gak ada tulisannya Pak. Ini apa ini? Yang ini. Indonesia Surat Izin Mengemudi. Nah, SIM apa ini? SIM apa ini? Driving apa nih? Yang itu. Driving lisensi Terus bawahnya. Driving license. A. 115 38 7204 003. Alhamdulillah. Pemirsa, Oke. tidak diragukan lagi ini tanpa rekayasa, ini bukan sulap pemirsa. Kalau
tadi ini kan memang medianya dibawa sama Gusan dan saya yang mengocok dan membuktikannya. Tapi ini dari KTP-nya operator. iya, dari SIM-nya operator dan ternyata benar. Oke. Luar Saya biasa. mau tanya, tadi kan mata ditutup kan gelap itu ya. Mata ditutup itu kan gelap. Terus tadi kok bisa membaca tertutup kok bisa jelas itu melihatnya dari mana? Dari itu cahaya. Cahaya. Ya. Cahaya dari mana? Dari lampu atau dari mana? Ini ada ya dari Oh, hati. cahaya. Oh, pemirsa, ini ada suatu yang luar biasa ternyata. Ini kuasa Allah, Nanti muncul pemirsa. cahaya dari hati langsung mengangkat kelihatan. Saya bertanya, cahaya dari mana? Apa cahaya lampu? Ternyata dari hati itu benar-benar memancarkan cahaya. Luar biasa, Gusan. Pemirsa tidak diragukan Oke. lagi. Ya. Ini saya bukan promosi ya, ini saya menyatakan testimoni yang asli ya, kayak gitu ya. Luar biasa, Gusan. Terima kasih. Iya. Mas Rio, tos Itu, dulu. tos dulu. Oke. Bagus, luar biasa. Dah tinggal Alhamdulillah. bawah nih. Jadi itu contoh salah satu dari murid kita. Dan insya Allah, jadi di pelatihan ini kami pun menggaransi, Pak. Ada garansi. Oh, di garansi. Pelatihan 1 hari, kalau memang nanti anaknya belum lulus, bisa mengikuti pelatihan berikutnya. Oh, bisa Ah, diulang. bisa. Tapi Tidak alhamdulillah bayar lagi. enggak bayar. Kalau yang sudah ikut pertama, nanti berikutnya kalau memang waktu itu belum lulus, nanti bisa ikut lagi, udah nggak perlu bayar lagi. Itu. Dan Gusan. ini hanya istilahnya iya. kita bayar itu sebenarnya hanya untuk biaya operasional aja. Oh, iya, iya. Makanya saya sendiri trainingnya kan nggak sendirian. Oh, ada tim. Ada tim kan itu tuh, ada tim, ada modul, ada Oh, peralatan-peralatan iya. yang harus disiapkan. Saya tanya tadi kok bisa ditutup, ternyata ada cahaya lah. Cahaya dari mana? Apa dari lampu terpancar? Kayaknya lampu gelap. Iya. Ini di atas usia 8 tahun apa bisa ini? Di atas usia 18 tahun bisa, 8 cuman tahun bisa ya dia dia? harus lebih bekerja keras. Dan ini kalau anak mau ikut program 7 cahaya kecerdasan apa harus sudah bisa membaca dulu atau yang masih agak baru bisa Boleh, membaca? nggak apa-apa. Jadi pokoknya minimal 0 besar lah. Oh, TK 0 besar. Nah, minimal 0 besar, cuman paling efektif itu anak-anak SD. Anak-anak SD iya. kelas dari kelas 1 itu sudah apa ya, nalarnya kan sudah mulai bisa dipahamkan, iya, iya. ngomongnya gak Berlogika temen-temen gitu loh. kayak Ya. gitu. Kalau terlalu kecil tuh kadang-kadang waktu pelatihan namanya anak kecil. Iya. Jadi belum bisa diarahkan, belum bisa urung kena diloroi kan lah itu. Masih semaunya gue gitu. iya. Oke. Tuh. Oke. Dan alhamdulillah ya. Dan kita gimana? Untuk Oh, pendaftarannya. pendaftarannya, Ya. Iya, betul. Oke, pendaftarannya, Gus. Ini pendaftarannya Ya. langsung ke itu aja, langsung ke Oh, ada YouTube-nya. ada di YouTube, ada semua itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat testimoninya di YouTube. Di Oke. YouTube kami sudah banyak ngupload tentang kegiatan-kegiatan dari program 7 Jaya Kecerdasan, baik yang di Pondok Nur Sholawat Termas ataupun yang di Jakarta ataupun yang dimanapun lah itu ada. Oh, iya, Dan iya. alhamdulillah memang untuk 7 Jaya Kecerdasan di wilayah Jawa Timur saya yang dipercaya untuk menjadi trainer seluruh wilayah Jawa Jawa Timur. Timur. Gitu. Oke, pusatnya ada di Pondok Nur Sholawat. Nah. Bisa menghubungi Gus Gus Han. Hamim Ya. Nabhan, Ya. kayak gitu. Dan pemirsa jangan khawatir kalau ingin tahu tentang 7 kecerdasan, bisa Anda mencarinya di YouTube, yaitu angka 7 Nah, cahaya kecerdasan. Angka 7 cahaya kecerdasan, di situ di YouTube pasti akan keluar semua. Anda akan mendapatkan banyak informasi tentang 7 cahaya kecerdasan. Terima kasih. Ini luar biasa. Ini amazing. ayo Mbak Lia, ini tanggal 28 besok kita ada pelatihan di rumah. Tanggal Ada 28? peserta dari Kediri sekitar 10 anak. Kemarin baru minta minggu ini tanggal 28 besok seminggu lagi. Kalau memang mau 28. ikut putra-putrinya atau anak tonggone, anak konsone, Oh, iya. monggo. Pemirsa menarik sekali tanggal 28 ini ya Gus ya. Iya, ada Oke. di rumah. Saya sampai hati saya bergetar gitu tadi, cahaya dari mana, mata ditutup, ternyata hati kita tuh bercahaya. Iya. Itu bukti ya. Hati adalah cahaya, pikiran adalah
cahaya, ilmu juga cahaya. Itu kalau berarti kalau hati kita lagi suntuk, lagi kemerungsung, berarti Cahayanya itu gelap, gelap gulita. berarti kalau kita dekat dengan Allah, Nah, hati sering kita terang. berzikir, insya Allah. Itu pemirsa buktinya ini real pemirsa gitu. Betul. Alhamdulillah. Gusan, terima kasih Rawi pun dan matur juga nuwun. terima kasih testimoninya tadi ya. Nggih, Kayak semoga gitu. semuanya bisa bermanfaat. Iya. Harapan kami kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam, ayo kita benahi akhlak dan budi pekerti putra-putri kita menjadi generasi-generasi emas. Harapan dari 7 kecerdasan, ayo kita bangkitkan potensi jenius putra-putri Indonesia. Ya, Alhamdulillah. kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.